Saudara, batas akhir program pengungkapan sukarela akan berakhir pada 30 Juni 2022 dan program ini ditujukan agar masyarakat melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Lalu bagaimana pelaksanaan program pengungkapan sukarela yang jangka waktunya hanya tinggal 1 bulan lagi? Kita akan bahas selama 30 menit ke depan bersama saya Permatasari Harhab hanya di Bincang Kita. Dan untuk membahasnya saya sudah kedatangan narasumber staf ahli bidang kepatuhan pajak Bapak Yon Arsal. Halo, selamat pagi Pak Yon. Selamat pagi, baik. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat ya. Selalu. Baik. Nah, sekarang ini kan lagi gencar ada suatu program dari Dinas Pajak, itu program pengungkapan sukarela. Ini adalah untuk para wajib pajak untuk mengungkapkan harta kekayaan secara sukarela. Mungkin ada masyarakat yang belum paham betul apa terkait dengan program PPS ini gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan latar belakangnya apa? Terima kasih Mbak Ai. Jadi kalau kita lihat memang ini bagian dari program reformasi perpajakan yang berkelanjutan. Program ini ada di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kita yang kita terbitkan tahun lalu. Nah, program pengungkapan sukarela ini dapat dipandang merupakan sebuah fasilitas kepada wajib pajak untuk melaporkan penghasilan sebenarnya yang belum dilaporkan di dalam SPT. Okay. Nah, ini kebijakan ini ada kita bagi dua Mbak Ai. Yang satu adalah bagi para peserta, kebijakan satu kita sebut adalah bagi para peserta tax amnesty di tahun 2016-2017 yang lalu kan mereka lapor yang SPT 2015 ya Mbak Ai ya. Baik untuk wajib pajak orang pribadi atau badan yang karena satu dan lain hal lupa nih barangkali ada aset yang dilaporkan. Nah, itu yang kita fasilitasi karena kalau tidak dilaporkan sementara di sisi lain datanya kita punya maka tentu ada sanksinya agak besar. Harus bayar kalau orang pribadi berarti 30% kali pokok. Misalnya Mbak Ai kelupaan nih ada deposito nggak dilaporin 1 miliar. Ketahuan semua orang pajak padahal saya udah ikut TA tadinya. Maka harus bayar nantinya pokoknya 30% artinya 300 juta. Kemudian tambah dengan sanksi 200% alias 600 juta. Berarti dari 1 miliar tadi nanti 900 juta akan disetorkan ke negara. Nah, ini memang tentu sangat berat, makanya kita berikan fasilitas. Nah, kemudian yang kedua adalah bagi wajib pajak, khusus wajib pajak orang pribadi yang dalam periode 2016 sampai 2020 ada penghasilannya yang belum dilaporkan. Nah, makanya kita berikan fasilitas lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, tinggal diungkapkan saja hartanya. Jadi supaya proksinya harta yang belum ada di SPT silahkan dilaporkan, nanti kita kenakan tarif penghasilan tertentu PPh final. Dan masing-masing kebijakan itu antara pijakan 1 dan pijakan 2 ada tarifnya masing-masing ya. Jadi wajib pajak bisa menentukan memilih mau yang mana tarif yang dikenakan gitu. Nah, tapi kan tadi kan saya mengungkapkan di awal kalau ini waktunya tinggal 1 bulan lagi Pak. Tapi sebenarnya jangka waktunya berapa lama sebelumnya ini? Iya, kita sudah luncurkan sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Itu sebenarnya efektif tinggal 1 bulan lagi ya Pak Iya. 1 bulan lebih 6 hari. Masih ada 1 bulan lebih 6 hari lagi untuk memanfaatkan PPS ini atau program pengungkapan sukarela. Jadi bagi Anda yang belum melaporkan atau mengungkapkanlah harta-harta kekayaan, jadi ayo laporkan sekarang daripada nanti pasti sanksinya lebih besar lagi. Iya kan, persenannya jauh lebih besar lagi. Lalu Pak, kita juga pengen tahu manfaat ketika kita mengikuti PPS ini apa saja? Yang pertama tentu manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak adalah tadi sanksinya tidak akan diimplementasikan sepanjang seluruh informasi data yang tadi sudah diinformasikan oleh PPS. Jangan sampai nanti ada lagi nih hartanya yang belum dilaporkan juga. Nah, ini memang harus seluruhnya kita laporkan. Makanya kalau seluruhnya sudah dilaporkan maka wajib pajak tidak akan diperiksa, tidak akan ditindaklanjuti dengan tindakan pengawasan yang lain. Nah, kecuali kalau kita menemukan data di luar hartanya yang belum dilaporkan juga di dalam PPS. Pasti ada ya Pak ditemukan seperti itu ya? Ya, makanya perlu nanti kita ajak wajib pajak ini jangan nunggu-nunggu sampai akhir gitu loh. Bertahap saja, siapa tahu ada yang ketinggalan bisa lapor lagi gitu ya. Makanya dikasih waktu selama 6 bulan itu. Jadi dikasih waktu dari Januari 2022 sampai 30 Juni 2022 dengan maksud adalah dari bulan-bulan yang awal ini sudah manfaatkan. Kalau masih ada yang kurang masih ada waktu lagi. Jangan sampai mepet-mepet udah mau akhir-akhir ternyata ada pembutalan yang lain akhirnya terkena denda atau persenan yang lebih besar lagi tarifnya gitu ya. Tapi gini Pak, bagaimana kalau wajib pajak itu lebih memilih untuk melakukan pembetulan SPT dibandingkan mengikuti PPS ini?
Kalau wajib pajak sah saja untuk melakukan pembetulan SPT, tetapi tentu ini juga bukan tanpa risiko sama sekali ya. Jadi kalau misalnya pembetulan SPT adalah salah satu cara, tetapi kan tetap terbuka ruang untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, bagi peserta PPS tadi, selain sanksi tidak diterapkan, juga tentunya tidak kita akan lakukan pemeriksaan sepanjang, nah itu tadi Mbak I, sepanjang seluruh asetnya tadi sudah dilaporkan. Misalnya saya di periode 16 sampai 20, ya kita tidak akan lakukan pemeriksaan atas SPT-nya sepanjang kita tidak temukan data lain selain data yang dilaporkan dalam program ini. Sepanjang tidak ketahuan. Tapi sebenarnya boleh saja kalau boleh misalnya. saja. Nah, cuman kalau dia pembetulan, Mbak I, ya berarti otomatis kan ruang untuk diperiksa tentu jauh lebih besar. Kan tetap akan ada ruang untuk dilakukan pemeriksaan. Dan kemudian kalau kita lihat lagi basis kita menghitung PPh itu kan sebenarnya penghasilan. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya penghasilan kalau harta itu kan sebenarnya sisa dari penghasilan yang tidak kita gunakan. Nah, sebenarnya walaupun ini sebenarnya wajib pajak punya dua keuntungan nih Mbak. Satu dia periksa, yang kedua tarifnya ini kan lebih rendah nih. Kalau biasanya kita akan hitung dari penghasilan, baru dikenakan tarif pajak, dikurangi biaya baru kena tarif pajak. Kalau sekarang kita lihat sisanya saja deh, hartanya yang belum dilaporkan yang mana kita kenakan tarif tadi. 18, 14, 12 misalnya untuk yang kebijakan kedua. Gitu Mbak. Jadi lebih mudah dan lebih murah sebenarnya bagi wajib pajak, sehingga kami mendorong walaupun ini program yang sifatnya sukarela ya, terserah tentu pilihan wajib pajak. Terserah mau ikut atau tidak gitu tapi ya. Tapi kami tetap mendorong wajib pajak, mari manfaatkan program yang sudah disediakan pemerintah. Karena ini jendelanya tinggal 1 bulan beberapa hari. Benar, karena memang kalau misalnya wajib pajak tidak mengikuti PPS ini atau program pengungkapan sukarela, pasti nanti tarifnya akan jauh lebih besar lagi. Karena kapan lagi gitu kita diberikan namanya program pengungkapan sukarela dengan 2 kebijakan, ada kebijakan 1 dan kebijakan 2. Kebijakan 1 ini untuk wajib pajak dan juga atau badan dan peserta tax amnesty di tahun sebelumnya sampai 2015 ya Pak, sampai 2016. Lalu di kebijakan 2 ini untuk wajib pajak badan orang pribadi atau orang pribadi, wajib pajak dan orang pribadi untuk pelaporan pajak di tahun 2016 sampai 2020 dan tarifnya masing-masing berbeda. Tinggal pilih mau tarif yang mana. Nanti kita akan mengulas lebih dalam lagi mengenai tarif ini dan apakah karena waktunya tinggal 1 bulan lagi, apakah akan ada kemungkinan program pengungkapan sukarela ini akan diperpanjang waktunya. Nah, jangan dibahas sekarang dulu. Kita akan balik lagi setelah satu ini. Jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali. Ya saudara, kembali lagi di bincang kita dan masih ditemani staf ahli bidang kepatuhan pajak Bapak Yon Arsal. Kita lanjut lagi Pak. Ini mengenai program pengungkapan sukarela sudah berlangsung selama 6 bulan gitu ya. Akan berlangsung selama 6 bulan dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Artinya ini tinggal 1 bulan lagi ini akan berakhir. Apakah nantinya ada kemungkinan program ini akan diperpanjang atau nanti akan ada program semacam PPS ini? Baik. Terima kasih Mbak, ini bisa kami sampaikan ini adalah kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir? Kesempatan terakhir. Nggak ada kesempatan lagi? Nggak ada lagi. Baik. Jadi memang mari kita manfaatkan yang waktu tinggal 1 bulan. Lebih beberapa 6 hari. Ya. Mungkin yang perlu kita sampaikan gini Mbak, kalau kecenderungan kita masyarakat Indonesia kan kadang-kadang menunggu sampai detik terakhir nih Mbak, untuk menghindari risiko ada aset yang ketinggalan, dilaporkan dan sebagainya Mbak. Jadi kami menyarankan, karena kan tidak satu kali terus berhenti nih. Kita boleh lapor yang pertama. Kemudian merasa oh masih ada aset yang ketinggalan, lapor lagi, silakan. Oh masih ada yang ketinggalan, lapor lagi. Jadi kami menyarankan jangan ditunggu sampai tanggal 30 Juni. Mulai saja dari sekarang, kalau masih sambil kita evaluasi ya kan, oh masih ada yang ketinggalan, besok kita lapor lagi, nggak ada masalah. Oke, berarti dipastikan tidak ada kesempatan setelah ini lagi. Tidak ada. Dan tidak ada program semacam PPS lagi. Karena biasanya kita mikirnya gini, aduh akhir aja deh, pasti ada lagi nanti ada pengampunan yang lain-lain. Ternyata tidak ada. Tidak ada. Jadi manfaatkan sampai 30 Juni 2022 ini untuk mengungkapkan harta kekayaan yang belum diungkapkan atau dilaporkan. Lalu bagaimana caranya wajib pajak untuk melaporkan ini, mengikuti program PPS ini? Caranya gimana? Kalau sekarang, ya inilah memang yang sangat berbeda dengan TA waktu itu ya Mbak ya. Karena memang sekarang kita juga masyarakat sudah sangat terbiasa dengan era digital, teknologi. Maka sekarang kita seluruhnya full lewat aplikasi Mbak. Oke. Nah jadi kalau mungkin beberapa
wajib pajak, terutama yang ikut TA, waktu itu ada nostalgia di mana kita ngantri di kantor pajak, antri Bener. kayak antri panjang begitu ya. Sekarang nggak lagi. Semua sekarang Bapak Ibu tinggal duduk di rumah, buka portalnya DJP, kemudian sana di situ kita sediakan laman khusus untuk PPS, ada formulir, tinggal diunduh, tinggal diisi, tinggal disubmit. Nah, kalau memang memerlukan informasi bisa kontak dengan KPP yang bersangkutan, atau bisa juga chatting lewat WA, kita kasih nomor WA-nya di situ, atau bisa telepon ke Kering Pajak, atau kalau Bapak Ibu punya biasa komunikasi dengan AR-nya di KPP, monggo ditelepon AR-nya masing-masing. Oke, berarti sekarang lebih mudah, tidak perlu Sangat antri-antri mudah. seperti mengikuti teks amnesti sebelumnya. Sekarang semua serba digital, di rumah aja, bahkan di kantor dimanapun bisa melaporkan. Betul. Asal ada niat untuk melaporkan, intinya kan gitu ya. Kalau nggak ada niat susah. Tapi gini, siapa saja atau target dari program ini apa Pak? Apakah hanya untuk orang-orang kaya saja? Karena kan kalau kita bicara tentang aset, kita bicara kekayaan, itu kan hanya faktornya ada kita targetnya orang-orang kaya saja. Tidak juga nih Mbak. Jadi kita memberikan ini program sukarela buat semua orang. Semua orang. Yang merasa mau kaya, mau yang penting punya kemampuan ekonomis, punya NPWP yang ada di daftar kita, dan kita lihat memang waktu itu masih ada penghasilan yang belum dilaporkan sepanjang periode yang program tadi, apakah kebijakan 1 atau kebijakan 2. Nanti sepanjang tanpa melihat penghasilannya harus berapa dan sebagainya, sepanjang wajib pajak ingin ikut, kita buka pintu selebar-lebarnya. Baiklah, berapa targetnya sih pada program ini? Secara spesifik kita tidak mendesain target rupiah, tidak ada juga, karena memang sekali lagi ini program sukarela. Jadi yang penting wajib pajak ikut, yang kita lakukan adalah mengingatkan wajib pajak. Jadi apakah lewat sosialisasi, lewat forum ini, terima kasih. Kemudian juga bisa kita lewat program-program yang lain, misalnya kita lakukan email blast kepada wajib pajak, mengingatkan mereka untuk ikut. Begitu. Pak, boleh dong diinfokan gitu untuk saudara atau pemirsa di rumah, pengen tahu kebijakan 1 itu nilainya juga seperti apa dan untuk siapa saja, dan kebijakan 2 itu nilainya, tarifnya berapa aja dan ditujukan untuk siapa? Kebijakan 1 yang kita sampaikan sini adalah bagi wajib pajak peserta TA yang dulu ikut TA, tapi karena satu dan lain hal itu belum seluruhnya asetnya dilaporkan, Mbak, ada ketinggalan. Baik. Nah, ini kita berikan 3 ruang, 3 tarif. Yang pertama, kalau asetnya itu ada di luar negeri, tidak mau dibawa ke dalam, cuman mau dideklar saja, silahkan. Kita tarifnya adalah 11% dari total aset yang dilaporkan. 11%. Kalau asetnya tadi dibawa ke dalam negeri, atau asetnya itu sudah ada di dalam negeri, tarifnya adalah 8%. Baik. Nah, tapi misalnya kalau Mbak Ibu atau dalam negeri tapi mau taruh deposito saja silahkan, itu boleh. 8%. Nah, tetapi kalau kita sediakan instrumen yang lain, kalau Bapak Ibunya nanti wajib pajak mau investasi di SBN yang sudah kita tentukan, renewable energy atau hilirisasi sektor-sektor tertentu yang akan kita tetapkan, maka tarifnya menjadi lebih murah, 6%. Oh, 6%. Jadi ada 11, 8, dan 6%. Betul. Oke, kalau kebijakan 2? 1. Nah, untuk kebijakan 2 tarifnya sama skemanya, tinggal tarifnya agak berbeda karena ini memang kalau dulu peserta TA ya, kalau ini yang memang di kelompok kedua ini kita berikan tarif, kalau asetnya di luar atau di luar tidak mau dibawa ke dalam 18%. Kelompok kedua asetnya di luar mau dibawa ke dalam atau katakanlah asetnya sudah di dalam 14%. Dan kalau diinvestasikan di sektor yang kita tentukan tadi tarifnya hanya 12%. 12%. Kalau kita compare dengan penghasilan yang tarifnya sekarang tertinggi 35% ya relatifly ya. Ya oke lah, masih masuk lah. Sekarang jadi tinggal saudara di rumah sendiri, wajib pajak orang pribadi sendiri yang menentukan mau ikut tarif yang mana gitu ya. Apakah memang ikut di kebijakan 1 atau kebijakan 2. Kalau kebijakan 1 berarti ada 11, 8, dan 6%. Kalau di kebijakan 2 ini ada 18, 14, dan 12. Silahkan pilih mau ikut yang mana. Lalu konsekuensinya apa apabila wajib pajak tidak mengikuti program PPS ini, baik itu kebijakan 1 dan juga kebijakan 2? Nah, kalau kebijakan 1 tadi ya Mbak I ya, kalau kebijakan 1 tadi kami sampaikan ada penalti. Jadi kalau saya sampaikan tadi misalnya ada aset yang ketinggalan, maka harus dibayar pajaknya lagi nih 30% tambah penaltinya 200%. Wow. Jadi total 90% nih Mbak I. Nah, kemudian untuk yang kebijakan kedua ya tentu kalau ada data dan informasi yang kami miliki tentu akan kita follow up sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan dihitungnya tentu dari penghasilan, tidak lagi dari harta karena kan pajaknya pajak penghasilan. Nah, kita tentu sesuaikan tarifnya adalah kurang lebih katakan 30%, tergantung bracketnya nanti.
wajib pajaknya berada di bracket yang mana. Oke, Dan pokoknya bisa kami sampaikan juga Mbak I. Jadi kalau bagaimana sering juga nih pertanyaan, kalau saya pernah ikut yang pertama, boleh nggak saya ikut yang kedua? Kedua. Boleh. oh bisa. Jadi kalau saya dulu ikut TA Mbak, kemudian ada aset, kan TA ini adalah untuk aset sebelum 2015. Iya. Saya peserta TA masih boleh nggak ikut yang kedua? Boleh. Karena kan yang pertama itu yang membedakan itu jenis ininya Mbak. Dulu pernah ikut TA untuk SPT sebelum 2015. Iya. Nah sekarang, saya mau ikut lagi 2016-2020. Boleh nggak? Boleh. Boleh, sepanjang saya hanya wajib pajak orang pribadi. Oh, Kalau badan tidak, kebijakan badan kedua tidak enggak. boleh karena Kalau badan badan hanya kebijakan untuk yang satu. dulu, yang Oh, baiklah. Ini semakin menarik untuk diperbincangkan gitu ya. Karena mungkin banyak juga pemirsa di rumah yang belum paham betul terkait program pengungkapan sukarela dan batas akhirnya ada tinggal 1 bulan lagi. Kita akan ulas sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana, bincang kita akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Kita. Kita akan melanjutkan obrolan kami mengenai batas akhir program pengungkapan sukarela yang tinggal sisa 1 bulan lagi dan diyakinkan oleh Pak Yon. Tadi sudah mengatakan kalau tidak akan ada program sejenis dan batasnya sudah dikasih waktu sekarang selama 6 bulan, 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Jadi manfaatkan sisa waktu 1 bulan yang tersisa ini, jangan dilewatkan kesempatannya. Baiklah, sampai saat ini sudah berjalan 5 bulan. Sudah berapa jumlah wajib pajak yang melakukan atau mengikuti program PPS ini? Program ini sudah cukup banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak. Baik, jadi kalau kita lihat ada sekitar hampir 47.000 wajib pajak yang mengikuti program ini. Kemudian kalau kita lihat hampir 9,25 triliun kurang lebih pajak yang PPh yang disetorkan. Yeah. Dan aset yang dilaporkan itu juga kurang lebih sekitar 91 triliun. Kemudian kalau kita lihat sebagian besar itu masih yang dideklarasi dalam negeri, artinya asetnya dibawa ke dalam atau di dalam negeri. Nah kalau kita lihat memang cukup baik perkembangannya. Dan kalau kita lihat ini biasanya orang Indonesia nunggu sampai detik-detik terakhir nih Mbak Ian. Jadi kita imbau jangan nunggu sampai tanggal 30 Juni aja. Kalau bisa ya lebih cepat sehingga kalau ada permasalahan bisa kita perbaiki. Kalau perlu ya sekarang ini, kalau perlu sekarang, lagi menyaksikan ini langsung lapor gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa langsung dirubah gitu. Jadi diyakinkan lagi ini sisa tinggal 1 bulan dan tidak ada program sejenis lagi nantinya untuk meringankan wajib pajak orang pribadi ataupun badan gitu. Ya. Pak, ini kalau dengan waktu yang tersisa 1 bulan lagi dibandingkan dengan program tax amnesty tahun 2016 lalu, sepertinya tidak sebesar, antusiasme tidak sebesar pada saat TA tahun lalu ya Pak? Kalau memang pada kita juga secara prinsip kan tidak bisa membandingkan juga dengan program TA ya Mbak ya, karena memang TA itu berbeda dengan desain kebijakannya dengan program PPS ini somehow gitu ya. Sehingga yang kita utamakan adalah kita tetap memberi ruang kepada wajib pajak karena ini sekali lagi adalah program pengungkapan sukarela. Tentunya yang tugas kita adalah mengingatkan kepada wajib pajak bahwa ini ada program, tolong dimanfaatkan. Seperti Mbak I sampaikan tadi, tidak ada lagi setelah tanggal 30 Juni itu ya program sejenis gitu. Nggak ada. Jadi keringanannya hanya saat ini saja, dipastikan 1 bulan lagi. Tapi banyak juga nih terkait email blast yang didapatkan oleh wajib pajak. Kadang-kadang suka banyak banget gitu mendapatkan email dan surat cinta dari dinas pajak yang memberikan informasi asetnya segini, ini segini belum dilaporkan. Ini gimana tanggapan Bapak? Inilah manfaat kita melakukan reformasi sebenarnya Mbak. Jadi setelah kita terapkan tax amnesty pada tahun 2016-17 yang lalu, kita juga follow up dengan yang namanya automatic exchange of information dengan berbagai negara luar. Kemudian di dalam negeri juga ada kewajiban dari perbankan untuk store data secara elektronik dan secara rutin gitu ya. Nah sehingga dari data-data informasi ini plus data perbankan domestik, data-data dari kementerian yang lain, institusi, pemerintah daerah, itulah yang kita jadikan dasar untuk mengingatkan Mbak I. Jadi ternyata Mbak I ini berdasarkan catatan kami, ada loh Mbak I ini punya aset di Singapura, punya aset di bank mana di Indonesia, ya itu yang kayaknya kok belum ada nih di SPP-nya gitu. Makanya kami surati misalnya begitu Mbak I. Ada surat cinta ya Pak? Ada surat cinta. Nah kalau wajib pajak merasa ini betul silakan gitu ya, diikuti programnya dan merasa saya mau ikut deh, ikut. Manfaatkan secepat mungkin. Kalau perlu seperti Mbak I bilang, kalau perlu habis ini langsung ikut. Sekarang juga gitu sekarang ya. juga langsung kita ikut. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngumpet-ngumpet sebenarnya juga ketahuan ya Pak? Iya. Iya kan, pasti sebenarnya ketahuan juga. Cuma masalah kita mau lapor atau tidak. Kan betul. Gitu kan, daripada nanti ketahuan
jalannya belakangan, mendingan sekarang aja lapor dengan sukarela. Karena toh tarifnya juga ditentukan dan kita bisa memilih tarif yang mana yang akan kita pilih di sini untuk mengikuti dari program pengungkapan sukarela. Tapi bagaimana dengan wajib pajak yang ingin mengikuti program pengungkapan sukarela ini, tapi kesulitan Pak, di mana kemana mereka harus menghubungi atau meminta bantuan semacam untuk membantu mereka mengikuti program ini? Terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk kita buka semua channel informasi yang tersedia. Kalau Bapak Ibu senang dengan online, monggo datangi website kami, portal pajak, kemudian di situ ada laman khusus untuk PPS. Di situ kita taruh kalau merasa kesulitan, hubungi bisa Kering Pajak bisa, nomor WhatsApp-nya ada, atau bisa juga kalau Bapak Ibu punya akun representatif di KPP-nya masing-masing yang dirasa sudah cukup bisa komunikasi dengan baik, silakan telepon AR-nya masing-masing. Bisa semua saluran bisa digunakan, Mbak. Bisa ya. Bisa. Kalaupun misalnya kurang pede di telepon nggak diangkat, datengin langsung aja terdekat. Juga, jadi semua kan jawabannya nanti. Pokoknya intinya ada niat dan kemauan mengikuti program ini, pasti jalannya ada. Nah, sekarang sebagai penutup Pak, karena mengingat kita tinggal 1 bulan lagi penutup, Bapak apa yang ingin disampaikan kepada wajib pajak yang sedang menyaksikan Kompas TV saat ini? Terima kasih Mbak. Jadi kalau saya mengeko apa yang disampaikan Mbak E tadi nih, satu, waktunya sangat terbatas. Tinggal 1 bulan saja plus beberapa hari. Tidak ada lagi program sejenis, bisa kami pastikan, tidak ada lagi program sejenis pasca 30 Juni. Pastikan. Karena memang sudah kita ini lewat undang-undang berarti sudah pembahasan dengan wakil rakyat di DPR. Nah sehingga dengan demikian kita menghimbau Mbak E, mari manfaatkan waktu yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tidak usah menunggu sampai dengan akhir bulan. Takutnya nanti ada aset yang ketinggalan dilaporkan. Mari mulai dari sekarang. Mau nyicil beberapa kali pun tidak apa-apa. Ikut sekarang pengungkapan, besok mau ikut lagi, lusa mau ikut lagi, silakan. Nah jadi kami menghimbau, mari kita manfaatkan. Sudah sangat banyak wajib pajak yang menggunakan program ini. Mari kepada wajib pajak yang merasa ingin ikut, segera manfaatkan fasilitasnya cepat mungkin. Dan sekarang juga jangan lewatkan kesempatan ini. Terima kasih Bapak Yon Arsal sudah hadir di Bincang Kita Kompas TV. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan bahkan mungkin saya bisa pengen tahu nih apa yang belum saya laporkan setelah ini. Baiklah ya saudara, bagi Anda yang masih belum melaporkan secara sukarela hartanya secara benar dan lengkap, atau bagi Anda yang masih ragu, ayo segera buang jauh-jauh keraguan Anda karena tentu PPS ini banyak sekali manfaatnya. Semoga di sisa waktu yang tinggal 1 bulan lagi ini kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda. Semoga perbincangan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Permatasari Harhab pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.